Dalam 1 tahun terakhir ini saya keliling Indonesia untuk memberikan seminar gratis bahkan di 12 kota, begitu ya, 3.000 orang, 4.000 orang. Kenapa saya memberikan seminar gratis? Karena saya tahu bahwa timpang pendapatan itu timbulnya karena 2 hal, timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Dan untuk itu saya membaktikan diri untuk mengatasi timpang pendapatan di Indonesia. Dan saya nulis buku terus ini, dahsyat. Menurut saya isi properti adalah terobosan, di mana properti tadi biasanya adalah mainannya untuk orang-orang yang kaya baru bisa terjun di properti. Sekarang dengan dana hanya beberapa belas juta bisa mendapatkan 1 bisnis properti, di mana dapat hak huni, bisa menyewakan. Kalau ternyata tidak berhasil sewakan, kita huni sendiri. Kemudian kalau kita mau huni masih kurang, kita bisa bahkan menyewa juga di tempatnya orang lain dapat diskon. Kemudian kalau kita menyewakan hak kita masih kurang, ternyata kita bisa menyewakan punyanya orang lain. Di zaman sharing ekonomi ini dan juga di zaman yang namanya crowdfunding ini, yang namanya isi properti adalah terobosan yang dahsyat luar biasa. Tapi terlebih dari itu, ketika dicek ternyata di izin-izinnya lengkap, di perdagangan juga lengkap, kemudian OJK pun juga clean and clear, very good peluang. Kalau menurut saya di tahun 2019-2020 ini properti sangat-sangat bagus. Ada 4,5 yang mendukung dari 5 hal. Nomor 1 adalah yang namanya timing properti itu ada siklusnya. Biasanya orang setelah turun, biasanya naik. Itu sekitar berapa? Sekitar 4 tahun. Perhatikan, ketika tahun 98 ekonomi bumi gonjang-ganjing dan properti rontok, mari kita hitung ya, 99, 2000, kemudian 2001, 2002. Kalau Anda masuk 2001, 2002, 2003, booming banyak propertinya. Kemudian berikutnya tahun 2008, bumi gonjang-ganjing, bensin naik, properti sempat anjlok, nggak karu-karuan pada waktu itu penjualannya gitu ya. Tapi kalau Anda investasi 2008 ya, 2009, 2010, 2011, 2012 Anda masuk di sini, ayo sekarang booming dan Anda jauh lebih kaya dibanding sebelumnya kalau Anda investasi di properti. Sekarang juga sama, perhatikan, 2015 rontok toh, mari kita perhatikan, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ini time yang sangat bagus untuk investasi di properti. Kemudian berikutnya, yang kedua setelah timing properti, yang kedua adalah namanya siklus ekonomi. Biasanya ekonomi ketika panas, overheating, apa yang terjadi? Pemerintah mengeluarkan peraturan apa? Uang muka properti dinaikin, bunga dinaikin. Jadi kita kelabaan yang jualan properti dan yang investasi properti kok lama nggak naik-naik gitu ya. Walaupun kalau Anda sabar naik juga sih gitu ya, karena ada nanti peluang yang ketiga. Tapi sekarang ini bunga dimurah-murahin, yang namanya DP itu dikecilin juga boleh. Nah sekarang dengan aturan-aturan yang longgar ini, sebenarnya secara ekonomi very good time to go up gitu ya, dengan bunga yang lebih murah. Boleh dikata ini bunga yang termurah sepanjang sejarah yang saya tahu ya di tahun-tahun ini gitu ya. Saya pernah di perbankan sekian puluh tahun di bank zaman tahun dulu sampai hari ini, saya tahu bahwa bunga ini adalah bunga yang sangat-sangat murah. Yang ketiga yang positif untuk properti itu apa sih? Namanya pertambahan jumlah penduduk. Kalau sebuah negara dibom mati semua, propertinya laku nggak? Enggak, karena kosong begitu ya. Ya pertumbuhan jumlah penduduk ini yang Indonesia dahsyat luar biasa. Menurut Boston Consulting Group, gitu di tahun 2013 sampai 2020, 7 tahun Indonesia nambah 68,7 juta orang kaya baru. Tadinya sekolah, sekarang kerja, mulai menikah, mulai cari properti. Dan ini peaknya di tahun 2019-2020. Ini yang top market top jos gitu ya. Semuanya butuh properti. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kenapa properti sangat bagus, yaitu satu yang namanya infrastruktur itu mulai jadi ini. Perhatikan, bandara-bandara dibuatin, kemudian rel kereta api, jalan-jalan tol, aduh. Jadi presiden dulu sampai sekarang kan jalan tolnya ini sama satu presiden yang terakhir ini sudah gila-gilaan gitu ya. Dengan adanya jalan-jalan tol, infrastruktur pelabuhan, bandara, kira-kira properti naik nggak? Ya banyak naiknya gitu ya dengan kemudahan akses ini tadi. Kemudian berikutnya yang kelima, ini setengah bagus, setengah kurang bagus. Yaitu yang kurang bagus itu adanya perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika. Terus kemudian terjadi satu yang namanya perang tarif. Ketika perang tarif mulai satu yang namanya perang currency. Tiongkok menurunkan nilai mata uangnya 1,5%. Boom, langsung ekspornya bukan ke Amerika, ke negara-negara Asia termasuk ke Indonesia juga
meledak. Jadi Indonesia hari ini impornya barang lebih banyak daripada ekspor. Nah ini juga akan ada masalah gitu ya dengan perang dagang ini. Tapi kenapa setengah positif terjadinya perang dagang ini? Dengan adanya perang currency, di mana kecenderungan pemerintah itu untuk menggalakkan ekspor, yaitu dengan cara melemahkan mata uang. Saya baca lagi ternyata di Amerika baru beberapa saat ini dalam seminggu 570 miliar US dollar gelontorkan begitu saja. Nah, kalau dengan uang beredar tambah banyak, Indonesia juga kalau nantinya ekspornya kita kalah terus-menerus, mau tidak mau Indonesia juga akan menginflasikan diri. Kalau betul menginflasikan diri, setengah hal bagus untuk properti. Kok bisa? Lah kalau dia dicetak banyak, kira-kira properti naik nggak? Naik, kalau ada tahan aja akan naik. Jadi menurut saya properti kali ini 4,5 bagus, setengah kurang bagus gitu ya. Jadi 4,5 very good. Selama Anda tidak utang terlalu besar dalam arti dalam kemampuan Anda, atau bahkan tidak utang, punya properti pun Anda harus perhatikan gitu ya. Jadi properti ini menurut saya ada 3 macam gitu ya. Satu, Anda punya tanah dijemur, itu namanya land banking untuk mendapatkan capital gain. Yang kedua, Anda beli untuk dibangun, dipotong, dibangun, dibesarin, dibangun, dinaikin ke atas, dibangun. Yang ketiga, beli dan tidak pernah dijual. Untuk apa? Disewa-sewakan. Jadi alangkah baiknya Anda punya 3 ini, tapi perhatikan cash flow Anda, cari yang menarik untuk Anda dan menguntungkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Waringin mengucapkan salam dahsyat.